Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Nama saya Rifki Pasal Fiansyah dari Teknik Perminyakan ITB 2024 dan saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengembangan Prototipe Sensor Emisi Berbasis Pipa untuk menghitung karbon tax dalam upaya dekarbonisasi industri hulu migas di Indonesia. Saya tergabung dalam anggota kelompok 2, yang anggotanya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah sekilas tentang saya. Nama lengkap saya adalah Rifki Pasal Fiansyah, NIM 1222410 dari Teknik Perminyakan FTTM ITB. Saya berperan dalam tim sebagai ketua kelompok dalam penyusun utama konsep alat serta struktur laporan. Saya juga memiliki ketertarikan dalam energi berkelanjutan, CCS, CCUS, dan inovasi dalam mitigasi emisi karbon. Yang selanjutnya adalah konten. Bab yang pertama akan saya jelaskan adalah abstrak. Jadi inti dari penelitian ini adalah kami mengembangkan suatu alat carbon capture berbasis NaOH untuk mengurangi emisi karbon. Kata kunci dari penelitian ini adalah karbon dioksida, carbon capture, carbon tax, dan dekarbonisasi. Kemudian selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumus masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu global yang sangat krusial, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Sektor energi, khususnya industri hulu migas, menyumbang emisi yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendukung target net zero emission 2060. Salah satunya melalui teknologi carbon capture dan penerapan pajak karbon. Dalam laporan ini, kami mencoba menghadirkan solusi sederhana dan edukatif melalui pengembangan prototipe sensor emisi berbasis pipa yang memanfaatkan reaksi kimia antara NOH dan CO2 serta dilengkapi dengan sensor untuk menghitung emisi yang dapat dikonversikan menjadi nilai ekonomi melalui pajak karbon. Kami setelah membuat latar belakang dan rumusan masalah, kami juga membuat tujuan, ruang lingkup, dan anggapan dasar. Kami menganggap bahwa karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim. Untuk menguranginya, kami menggunakan metode penangkapan yang efektif, mudah diterapkan. Salah satunya adalah menggunakan penyerapan absorpsi NaOH. Yang reaksi ini menghasilkan senyawa natrium karbonat yang bersifat stabil dan tidak mudah melepaskan CO2 kembali ke udara. Kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan eksperimen secara langsung. Dasar teori pengembangan prototipe sensor emisi untuk menghitung carbon tax. Bab ini membahas teori-teori dasar yang menjadi fondasi dari alat yang kami kembangkan. Pertama, kami membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya secara global. Emisi karbon yang tinggi menyebabkan suhu bumi naik secara signifikan. Indonesia menetapkan target net zero emission pada tahun 2060, dan sektor migas menjadi salah satu fokus utama untuk dikurangi emisinya. Kami juga menjelaskan tentang teknologi CCS dan CCUS yang dapat menangkap karbon dan menyimpannya di bawah tanah atau memanfaatkannya kembali. Kami juga menjelaskan tentang prinsip kimia dan prinsip sensor. Prinsip utama dari alat ini adalah reaksi kimia berupa CO2 ditambah 2 NaOH menjadi Na2CO3 ditambah H2O, di mana NaOH berfungsi sebagai penyerap CO2 yang membentuk senyawa natrium karbonat yang stabil. Untuk pengukuran emisi, kami menggunakan sensor MQ135 yang mendeteksi kadar gas CO2 dalam udara, dan hasilnya dikonversi menggunakan rumus gas ideal untuk mengetahui massa CO2 yang tertangkap. Kami juga menyertakan pembahasan tentang kebijakan carbon tax di Indonesia, yaitu 30.000 per ton CO2 yang relevan dengan perhitungan akhir dari alat ini. Selanjutnya adalah bab 3, analisis prototipe pengembangan. Selanjutnya adalah bab 3, analisis pengembangan prototipe sensor emisi untuk menghitung carbon tax. Bab ini menjelaskan tentang proses dan hasil pengembangan prototipe sensor emisi yang kami buat. Kami mulai menjelaskan dari industri migas dan emisi. Kami menjelaskan bahwa industri migas sangat berrentan. Bab 3, analisis pengembangan prototipe sensor emisi untuk menghitung carbon tax. Bab ini menjelaskan proses dan hasil pengembangan prototipe sensor emisi yang kami buat. Dimulai dari kami menjelaskan industri migas dan emisi, hingga menjelaskan rancangan dalam skala laboratorium yang telah kami buat dalam diagram berikut. Kami membuat 3 segmen, mulai dari segmen A, CO2 masuk, segmen B, kolom absorpsi,
segmen jet sensor output. Pada prototipe ini, kami menggunakan bahan-bahan sederhana dan murah namun tetap mewakili prinsip kerja CCS dan perhitungan karbon tax secara ilmiah. Kami menggunakan seperti selang besar, selang kecil, selang sedang, sensor MQ135, Tupperware dan botol minum, pompa udara mini, breadboard cover jumper dan resistor. Kemudian ada Arduino Uno, galon lem mineral, sensor G08B MP180, larutan NaOH, asap hasil pembakaran dan bahan pendukung lainnya seperti lem, solder, kapas, dan lain-lain. Kami juga menjelaskan tentang rancangan kerja alat yang dimulai dari udara yang mengandung CO2 dialirkan melalui larutan NaOH, kemudian diukur kadar CO2-nya sebelum dan sesudah proses reaksi. Data yang didapat dari sensor dikonversikan ke massa CO2, lalu dihitung nilai ekonominya menggunakan tarif pajak karbon di Indonesia. Hasil simulasi menunjukkan bahwa meskipun jumlah CO2 yang tertangkap kecil, alat ini dapat menghitung potensi penghematan pajak secara akurat. Berikutnya kami juga akan menjelaskan tentang demonstrasi dan hasil. Karena data-data dan yang kami peroleh berasal dari reaksi kimia yang sangat berbahaya jika terkena langsung, kami juga membuat tentang material safety datasheet. Ini adalah hasil jadi alat yang telah kami buat. Dapat dilihat alat kami terdiri dari 3 segmen utama. Ini adalah dokumentasi demonstrasi pada kelas PRD pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025. Ini adalah kode pada tabung CO2. Ini adalah kode pada tabung sensor. Ini adalah hasil simulasi. Dapat dilihat pada gambar 1 merupakan hasil sebelum dilakukan reaksi, dan hasil kanan adalah setelah dilakukan reaksi dan perhitungan carbon tax. Dapat dilihat bahwa alat ini sangat tergolong efektif untuk penghematan pajak secara akurat, di mana dalam 1 menit hanya butuh 0,00071 rupiah, atau jika seharian tidak sampai 500 rupiah. Kami juga melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihannya adalah biaya murah, mudah dirakit, dan sangat cocok untuk edukasi. Kelemahannya adalah sensor kurang spesifik terhadap CO2 dan skala uji masih terbatas. Namun, hal ini bisa diatasi dengan pengembangan lanjutan seperti upgrade sensor dan integrasi digital yang lebih baik. Prototipe ini tidak hanya berdampak teknis, tapi juga sosial. Dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa tentang pentingnya dekarbonisasi. Untuk implementasi skala industri, tentu dibutuhkan banyak perbaikan dan dukungan kebijakan. Namun, sebagai langkah awal, alat ini sudah cukup representatif untuk edukasi dan advokasi kebijakan karbon. Yang selanjutnya adalah bab 4. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan proses penelitian, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, teknologi CCS dan perhitungan carbon tax dapat diadaptasi dalam bentuk prototipe sederhana. Yang kedua, reaksi kimia antara NaOH dan CO2 terbukti efektif menangkap karbon di skala laboratorium. Yang ketiga, meski terdapat beberapa keterbatasan alat, prototipe ini tetap memberikan gambaran fungsional yang baik. Keempat, prototipe ini punya potensi besar untuk edukasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pengurangan emisi karbon. Saran dari kami ke depannya, alat ini bisa dikembangkan lebih lanjut, menggunakan sensor yang lebih akurat, kalibrasi yang lebih presisi, serta diuji dengan gas buangan asli dari industri agar dapat menunjukkan efektivitasnya dalam skala lebih besar. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Selanjutnya ini adalah riwayat hidup saya. Selanjutnya saya mengajak agar Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian dapat mengecek pengembangan progres dari tugas yang telah kami kerjakan pada link website berikut. Berikut adalah tampilan website yang telah kami buat dan kembangkan juga. Dapat dilihat di layar. Kemudian sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan kata-kata pamungkas. Prototipe yang kami rancang memanglah kecil, namun ilmu sains yang mendasarinya memiliki pesan yang amat mendalam untuk keberlanjutan lingkungan. Kita semua harus merenungkan itu. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok kami yang saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan tentang pentingnya teknologi sederhana dalam mendukung dekarbonisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.